Selamat pagi untuk kita semuanya. Kami dari kelompok nilai-nilai yang beruntukkan saya sendiri, Tristan dan Aurel akan melakukan podcast untuk pertanyaan mengenai generasi-generasi. Baiklah, biar kami mulai. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu arti bahasa, adat istiadat, norma sosial, nilai sosial, dan teknologi dari generasi per generasi. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-menurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Teknologi adalah peningkatan sarana atau cara-cara terbentuk dari pengetahuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi kehidupan manusia. Teknologi juga identik dengan kemajuan pada sesuatu hal. Bahasa adalah kemampuan atau cara yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Pelanggaran norma akan diberikan hukuman atau sanksi tertentu. Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Baiklah, pertanyaan pertama mengenai generasi opung saya tanyakan untuk Aurel. Di bagian nilai-nilai sosial, apakah di generasi opung dulu ada kelompok pertemanan atau komunitas pertemanan? Baik, dahulu di zaman opung mereka berteman tanpa memandang fisik, agama, atau hal lainnya yang berhubungan dengan perbedaan. Jadi mereka berteman tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Lalu di norma-norma sosial, bagaimanakah contoh kesopanan yang dilakukan pada zaman opung? Dahulu di zaman opung, jika mereka berjumpa dengan seseorang, mereka selalu menyapa. Mereka juga sangat sopan dalam menghargai orang yang lebih tua darinya. Lalu di adat istiadat, adat apa yang digunakan di generasi opung tetapi tidak digunakan di generasi sekarang? Dahulu di zaman opung, jikalau ada keluarga yang sudah meninggal, makanan favoritnya akan dimasak dan diletak di kamarnya begitu saja, lalu diambil kembali setelah beberapa waktu. Hal itu dilakukan kemungkinan 1 kali dalam setahun. Bagian teknologi, apa saja teknologi informasi di zaman opung? Dahulu di zaman opung, mereka sudah memiliki radio. Jadi, mereka menggunakan radio untuk mendengarkan informasi. Di bagian bahasa, apa saja bahasa yang dianut di generasi opung? Di zaman opung, mereka lebih sering menggunakan dan lebih mengenal bahasa daerah, sedangkan bahasa Indonesia masih sedikit dari mereka yang mengenalnya. Dan sampailah kita di bagian pertanyaan di bagian orang tua, di generasi orang tua. Di pertanyaan nilai-nilai sosial ini, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan keagamaan generasi papa atau mama? Apakah saling bertoleransi? Adakah pertengkaran antara agama? Atau ada cerita lain mengenai agama? Baik, pada zaman ayah saya dahulu, toleransi antar agama itu sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat beragama. Para tetangga zaman ayah saya pada zaman dahulu, pada hari kerayaannya mereka itu membagikan makanan atau sesuatu ke kita. Begitu juga dengan kita yang sebaliknya. Pada zaman ayah saya juga, pertentangan antara agama ini dengan antara agama lain juga ada juga. Di bagian bahasa, pertanyaannya adalah apakah di generasi papa atau mama sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari? Baik, dulu pada zaman ayah, mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah, tetapi mereka juga bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara dengan orang lain yang berbeda suku. Di bagian adat, pertanyaannya adalah adat Batak atau tradisi Batak apa yang digunakan atau dilakukan jika ada seorang bayi atau cucu atau anak dari opung kita dilahirkan. Kalau dari ayah saya, nama adatnya adalah Mamaholi atau Mano Munomu. Proses yang mereka laksanakan adalah pemberian beras untuk penguat roh, pemberian makanan,
adat yang berisi sayuran bersantan, daging ayam, dan pemberian kain ulos. Di bagian teknologi, pertanyaannya adalah teknologi apa yang paling canggih di zaman papa atau mama? Pada zaman ayah saya dahulu, mereka menggunakan teknologi telepon genggam. Tapi pada zaman dahulu banyak juga orang-orang yang masih belum mempunyai telepon genggam karena mungkin mereka belum mempunyai uang yang banyak, sehingga mereka dulu masih menggunakan telepon yang umum. Di bagian norma-norma sosial, pertanyaannya adalah apakah norma makan, berpakaian yang sering digunakan di zaman papa mama? Sebelum zaman ayah saya, semua orang masih menggunakan pakaian yang sangat sopan. Pada saat makan, pada zaman ayah mereka berkumpul bersama dengan keluarga untuk makan bersama. Bagaimanakah sikap sopan santunnya pada zaman ayah? Misalnya zaman sekarang banyak yang menggunakan bahasa yang kurang sopan. Zaman ayah saya, bahasa yang dipakai sangatlah sopan, sehingga tidak melukai hati orang dan tidak ada yang menggunakan bahasa kotor. Baiklah, terima kasih atas informasinya Tristan. Sekarang untuk generasi anak, saya akan ditanyakan untuk kalian berdua. Di bagian nilai sosial untuk Aurel, bagaimana cara anak zaman sekarang bersosialisasi? Misalnya di sekolah, ada beberapa anak yang bersosialisasi itu hanya dalam pertemanan mereka saja. Jadi kemungkinan ada anak yang menyendiri atau tidak mempunyai pertemanan. Mengapa anak zaman sekarang sering mencari teman melalui aplikasi anonim? Itu pastinya karena mereka memiliki teknologi handphone yang canggih. Jadi mereka bisa mencari teman di sana dan bersosialisasi di sana. Mengapa anak zaman sekarang sering mencari teman melalui aplikasi anonim? Itu pastinya karena mereka memiliki teknologi handphone yang canggih. Jadi mereka bisa mencari teman di sana dan bersosialisasi di sana. Di bagian norma-norma sosial untuk Tristan. Pada zaman dahulu, orang memanggil orang yang lebih tua darinya dengan sebutan abang, kakak, dan yang lainnya. Bagaimanakah pada zaman sekarang dalam memanggil nama orang yang lebih tua darinya? Apakah menggunakan nama orang tersebut? Sekarang ada remaja atau anak-anak yang memanggil nama orang yang lebih tua darinya dengan namanya sendiri. Tetapi ada juga anak yang sopan yang memanggil orang yang lebih tua darinya dengan sebutan abang, kakak, dan yang lainnya. Di bagian adat untuk Aurel, apakah anak zaman sekarang masih bisa menggunakan bahasa daerahnya? Banyak anak zaman sekarang yang tidak bisa menggunakan bahasa daerahnya masing-masing karena mereka hanya peduli terhadap perkembangan zaman. Tetapi ada juga anak zaman sekarang yang bisa menggunakan bahasa daerahnya karena mungkin dia diajari oleh orang tuanya atau dia mendengarnya dari orang lain. Di bagian bahasa untuk Tristan, berapa banyak bahasa yang generasi kita gunakan sehari-hari? Kita, anak zaman sekarang masih lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ada juga mereka yang berbicara mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa haring seperti bahasa Inggris, dengan pendapat saya. Di bagian teknologi, pertanyaannya untuk Aurel. Di zaman sekarang sudah banyak jenis teknologi yang dapat digunakan. Sampai ada juga yang membantu meringankan pekerjaan sehari-hari. Apa salah satu contoh teknologi untuk meringankan pekerjaan? Salah satu teknologi zaman sekarang yang bisa membantu pekerjaan kita adalah handphone. Jika kita belum bisa melakukan sesuatu untuk meringankan pekerjaan kita menggunakan handphone, kita bisa menggunakan internet dari HP untuk mendapatkan informasi dan untuk meringankan pekerjaan kita. Misalnya dalam memasak. Baiklah, terima kasih atas informasinya untuk kalian berdua. Sekarang menurut kalian berdua, bagaimanakah perbandingan per unsur dari generasi opung ke anak untuk bagian norma, nilai-nilai, dan teknologi? Akan saya tanyakan ke Aurel. Baik,
Menurut generasi opung, orang tua, dan anak yang sudah diwawancarai, ada beberapa perbandingan, yaitu yang pertama nilai-nilai sosial. Dulu di zaman opung, orang-orang bersosialisasi langsung, walaupun pada zaman ayah dan anak masih banyak yang bersosialisasi dengan cara langsung. Di zaman ayah dan anak mereka bersosialisasi atau berkenalan bisa dilakukan di media sosial, entah itu anonim maupun tidak. Orang di zaman dulu atau di generasi opung dan orang tua, mereka berteman tanpa membeda-bedakan fisik sampai ke agama. Namun sekarang mulai banyak yang berteman karena fisik atau mereka hanya ingin berteman dengan yang sama dengan mereka atau mereka tidak menyukai perbedaan. Yang kedua, norma sosial. Dahulu di zaman opung dan orang tua, mereka masih menggunakan pakaian dan bahasa yang sangat sopan. Sedangkan sekarang, kita lebih sering menggunakan pakaian santai maupun pakaian yang memiliki gaya tersendiri, dan juga untuk bahasa sekarang, ada anak-anak yang menggunakan bahasa yang kurang sopan. Yang ketiga, teknologi. Zaman anak sekarang, kita semua pasti memiliki gadget atau teknologi komunikasi dan informasi. Berbeda dengan zaman opung dan zaman orang tua kita. Di zaman opung dahulu hanya menggunakan radio sebagai sarana informasi. Mungkin bisa melalui pemberitahuan dari orang yang memerintah di wilayah itu dahulu. Sedangkan di zaman orang tua dahulu menggunakan telepon genggam dan telepon umum. Walaupun ada yang menggunakan ponsel, itu hanya sedikit karena pada saat itu harganya sangat mahal. Baiklah, kalau perbandingan dari unsur adat, ada di zaman opung dan zaman orang tua itu sama, tetapi berbeda dengan yang sekarang. Tak terlalu banyak acara adat yang digunakan dan pemakaian waktu di acara adat sekarang, tak sepanjang waktu di zaman opung dan orang tua. Kalau misalnya zaman dulu itu acara adatnya itu sangat lama panjang, bisa sampai 3 hari. Sekarang kalau 3 hari atau lebih, kalau sekarang mungkin bisa menjadi 2 hari atau sehari. Dan untuk yang terakhir, yaitu di bagian bahasa, perbandingannya di zaman opung dan orang tua itu tidak berbeda. Di zaman opung mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia, karena banyak yang langsung diajarkan bahasa daerah sejak mereka kecil. Tetapi di zaman orang tua, sudah lumayan banyak yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan di zaman sekarang sudah jauh lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa daerah. Kecuali ya mungkin untuk anak-anak yang tinggalnya di kampung masih menggunakan bahasa daerah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari informasi tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok nilai-nilai. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.